Okay, welcome back to the number 10 show. Akhirnya setelah sekian lama, master trading kita muncul. Puting lagi. Welcome back. Aduh. Welcome back, Kak Steam. Thank you. Dan ini Median lagi makan apa ya? Lele goreng kah? Apa kah? Lele goreng. Sulawesi susah cari lele goreng. Lele goreng. Oke, ya ini special episode. Meskipun sebenarnya potnya sama, tapi ini special episode khusus bahas Champions League. Final ya? Buat final nanti minggu ini. Kayak gimana? Anyway, Kakak Timi gimana kabarnya? Sehat ya? Baik, sehat. Aman ya? Kalian gimana? Sehat ya? Kerjaan aman ya? Sehat. Aman ya. Gila sibuk banget orang satu ini. Kok sibuk sih sebenarnya lebih. Oke, di pod kali ini kita cuman akan membahas khusus final Champions League dan 4 key points-nya adalah road to final Madrid-Liverpool, terus yang kedua Ancelotti sama Klopp versus Klopp, yang ketiga key players atau pemain kunci masing-masing tim yang kemungkinan besar nanti akan menjadi pembeda di final. Terus yang terakhir mungkin pilihan taktik kedua pelatih. Kita langsung saja yang poin pertama. Perjalanan Madrid-Liverpool di final ini menurut kalian mulus kah atau ada kejutan kah atau ini sesuai ekspektasi atau gimana? Kita ke pendatang baru dulu, Kakak Timi. Sebenarnya kalau aku melihat Madrid musim ini, terutama di Champions League ini sebenarnya cukup tidak menyangka mereka justru malah bisa masuk final, dan dengan Ancelotti malahan gitu ya. Karena nggak salah mereka juga sempat mengejutkan banyak pihak dengan kekalahan atas Sheriff ya di kandang sendiri waktu itu kalau nggak salah. Dan dari grup stage itu sebenarnya, dan juga di musim ini sebenarnya kalau aku coba melihat Madrid pun sebenarnya juga tidak terlalu wah ya dalam segi permainan, dan juga mereka juga sempat ada masalah internal juga sehingga mengakibatkan kalau aku membayangkan sejak awal adalah kayaknya nih nggak mungkin mereka bisa sejauh ini bisa sampai di final gitu. Hanya memang terutama setelah mulai masuk babak 16 besar, mereka permainannya udah mulai kelihatan solid, kemudian secara tim juga, dan juga saya justru malah melihat kekaguman saya terhadap Benzema, di mana beberapa gol-gol ajaibnya terutama saat melawan Chelsea yang sundulan apa ya, saya bisa bilang itu sundulan yang tidak mungkin hanya Benzema saja yang bisa melakukan itu, yang dimana saat dapat umpan crossing dari samping dia di posisi yang sebenarnya jauh dari gawangnya Mendy, dia bisa memberikan header yang justru malah Mendy pun tidak dapat menjangkaunya dengan agak curling gitu ya hasilnya sundulannya. Dan tidak hanya sampai di situ, sebenarnya Benzema juga menunjukkan beberapa permainan yang di luar dugaan untuk orang seumuran dia sekarang, dan sejak dari 16 besar sampai dengan akhirnya mereka masuk ke babak final itu juga itu surprise sih buat aku ya. Itu tuh salah satu performa mereka yang cukup mengejutkan bagiku, karena aku juga tidak menyangka bahwa dengan kondisi tim yang kalau bisa aku bilang memang tidak terlalu wah ya kalau di musim ini, kalau aku bilang ya sebenarnya nggak jauh beda dari musim lalu, ternyata mereka bisa cukup banyak bicara, bahkan nggak hanya di Champions League tapi juga di Liga Domestik gitu. Aku di luar prediksiku lah kalau mereka bisa sampai gitu. Berarti sebelum ini Kakak Timi memprediksikan siapa di final? Man City sebenarnya. Man City Liverpool. Iya. Berarti di lain. Oke. Sekarang pindah klub dia. Oke. Sebenarnya aku menjauhkan Man City karena aku merasa mereka lebih siap gitu secara permainan, secara pemainnya sendiri. Aku merasa mereka di setiap lini itu solid gitu, dan cukup heran aja kok justru Real Madrid malah bisa bicara banyak, bahkan di 90 menit 2 gol itu juga itu mukjizat yang tidak mungkin terjadi lagi oleh tim manapun secara sengaja, itu bisa terjadi lagi. Dan
Dan ya memang ya balik lagi ya mungkin memang belum rezekinya Man City atau Pep Guardiola ya, terutama untuk bisa mencicipi final lagi dan mencoba untuk meraih keuntungan untuk juara Liga Champions. Berarti kalau yang satunya Man City, satunya Liverpool. Berarti Liverpool masuk final ini bukan kejutan bagi kakak tim? Bukan. Oke, Liverpool ini juga aku melihat ada Sir Alex Ferguson di tubuh Jurgen Klopp sekarang gitu. Dimana aku merasa Jurgen Klopp ini formasinya itu aja tapi pemainnya bisa gonta-ganti tapi bisa menang terus gitu. Jadi aku memahami lah hingar-bingar euforia para pendukung Liverpool di akhir-akhir ini di mana 4 kompetisi mereka masuk final, 2 sudah juara. Kalau yang satu Liga pun ini cuman mereka masih ada peluang sebenarnya ya kalau nanti ternyata di pertandingan terakhir Gerrard bisa mengalahkan City ya bukan nggak mungkin Liverpool jadi juara Liga dan termasuk Liga Champions ini ya. Jadi ya memang apa ya, aku cukup heran dengan Klopp dan juga cukup kagum sebenarnya meskipun aku juga bukan mengagumi Liverpool ya, tapi melihat personalitinya terus melihat kepemimpinannya dan aku merasa kunci sukses Liverpool di musim ini ya ada di si Jurgen Klopp ini sendiri gitu, karena aku melihat memang dia memiliki karakter yang karakter pelatih yang memang tidak mau kalah, itu yang utama. Yang kedua adalah dia juga membangun tim ini ya, bukan 1 atau 2 tahun, jadi memang didukung juga oleh manajemen klubnya bahwa dia membangun tim ini secara bertahap. Beberapa kali jadi Mr. Runner Up juga sudah beberapa kali sehingga akhirnya hampir saja tinggal kalau aku bisa bilang 50% lah kakinya klub ini bisa menjuarai semua kompetisi yang diikuti oleh Liverpool. Jadi ya aku nggak terkejut dengan perjalanan Liverpool sampai dengan sejauh ini, karena memang menurutku secara fair ya memang mereka pantas untuk sampai di sini gitu ya. Secara kolektivitas tim mereka lebih solid dari tim manapun yang sejauh ini kulihat permainannya. Oke. Median? Kalau Liverpool Madrid sebenarnya bagiku nggak kejutan juga ya, karena memang di pot sebelumnya juga dari awal grup stage juga kita sebenarnya sudah prediksi ya 4 tim terkuat musim ini ya City, Liverpool, Madrid sama Bayern Munchen. Jadi yang manapun yang masuk final sebenarnya nggak jadi kejutan, cuman hanya ada plot twist di Bayern Munchen aja sebenarnya di endingnya kan, kekalahannya. Cuman memang kalau misalnya dilihat dari perjalanannya ya lebih mulus Liverpool ya, karena mulai dari penyisihan grup sampai masuk babak final ini hanya kalah 1 kali pada saat main di Anfield lawan Inter, sedangkan Real Madrid itu kalah 4 kali dia sampai menuju final gitu kan. Memang nggak mulus, cuman yang jadi aku lihat di final ini Madrid sama Liverpool, Madrid itu sudah terbiasa bermain dua leg gitu. Dan ini beresiko final itu sudden death tuh, nggak ada, jangan sampai nanti pemain-pemain Madrid itu mau pikir final itu 2 leg kan. Jadi jangan sampai, karena kalau aku pribadi memang di pot kita yang di episode 16 itu yang aku jagokan masuk final itu Madrid Munchen sebenarnya, karena berkaca ke final yang sebelumnya itu kan, kalau ketemu Madrid bukan final. Kalau ketemu Madrid sama Munchen itu yang jadi pembeda itu Ronaldo, iya. Nah, jadi kalau dari hasil babak final ini sebenarnya udah nggak ada kejutan sih sebenarnya. Nggak ada kejutan ya? Nggak ada kejutan. Aku mau menambahkan yang dari kakak Timi. Tapi memang sih kalau kita melihat performa kedua tim, Madrid sama Liverpool, itu produktivitas gol mereka itu memang kalau di liga masing-masing, Liverpool memang lebih unggul dari Madrid 91 gol, sementara Madrid cuma 80. Yang jadi yang membedakan adalah sebenarnya di defensif sih, kebobolan. Defensifnya Madrid ini jelek. Kebobolan 31 gol,
sepanjang musim, sementara Liverpool cuma 25 gol. Memang kalau misalnya kita melihat sekilas itu gapnya sedikit antara Madrid sama Liverpool tuh 31 dengan 25. Cuman 31 gol ini yang tertinggi di liga. Jadi untuk sebuah tim yang juara liga dengan kebobolan yang lebih banyak itu agak sedikit off gitu. Itu mungkin yang jadi pembeda ini ya. Ini sebenarnya nanti masuk ke topik yang Ancelotti Klopp ya. Iya. Ancelotti itu di pod kita sebelumnya aku bilang pelatih bijak kan. Jadi iya betul. Dia nggak perlu atraktif tapi efektif dia. Jadi dan buktinya di sisa laga Liga Spanyol dia sekarang udah lebih santai dalam tanda kutip dibanding Liverpool untuk menghadapi final kan. Liverpool masih pusing-pusing nih sampai laga sampai akhir menit terakhir musim. ya. Sedangkan Madrid sudah punya waktu banyak persiapan dan di laga sisa ini tinggal mainkan SSB-nya aja dia. Tinggal mainkan SSB. Jadi memang aku lihat sih secara prosesnya memang Madrid lebih bagi fansnya mungkin nggak terlalu naik turun lah gitu kan. Tapi pasti dia tahu dia pertandingan mana yang diprioritaskan, pertandingan mana yang bisa di skip gitu. Ya. Sedangkan Liverpool memang ya dari gayanya Klopp sendiri, kemudian dari ciri khas bermainnya Liverpool memang wajar aja kan dari statistik tadi produktivitas sama defensifnya sebenarnya Liverpool unggul kan. Kalau kita melihat dari pertemuan sebelumnya kedua tim, sebenarnya Liverpool nggak pernah menang lawan Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Kalah di final, terus musim kemarin kalah 3-0, 2 golnya Vinicius. Jadi kalau menurutku final kali ini mungkin bisa jadi revenge kali ya, pembalasan dendamnya Liverpool di final 2018 juga. Terus terakhir Liverpool menang sama Madrid itu yang ngegolin ini Yossi Benayoun di Champions League. Tahun kapan? Kita nggak tahu sebenarnya revenge ini Liverpool ke Madrid atau Ancelotti ke Klopp gitu. Oh. Iya. Sebenarnya sama-sama ini kan, ya kita tahu lah walaupun Ancelotti itu keluar dari Everton bukan karena dipecat gitu, tapi ya harus kita akui ini juga performa Everton di bawah Ancelotti itu ya pas-pasan lah gitu kan, nggak yang wah gitu. Table kok waktu itu. Iya. Tapi jangan salah loh, aku sempat coba nanti teman-teman lihat dari 2019 sampai 2021, di mana itu masanya Ancelotti ada di Everton. Saat ada kesempatan bertemu lawan Liverpool itu 2 kali imbang dan 1 kemenangan loh. Itu di pihak Ancelotti. Jadi sebenarnya bisa dibilang Klopp pun kalau kita bicara kemarin eranya Ancelotti di Everton, berarti belum bisa mengalahkan Everton eranya Ancelotti ya. Berarti cek dari 2019 sampai 2021 3 kali pertemuan. Oke, berarti Ancelotti ini masih bisa mengimbangi Klopp dalam hal taktik ya. Oke. Dari segi taktik. Dan juga Ancelotti. Nah, ini didukung dengan pemain-pemain Real Madrid juga yang kalau dilihat dari segi skuad jelas lebih mentereng dan lebih memiliki skill yang mumpuni dibandingin para pemain Everton waktu dia latih. Jadi, aku pikir ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat seru nih besok. Bisa jadi akan selesai di babak adu penalti kemungkinannya. Sepanjang perjalanan Champions League ini Liverpool sama Madrid, menurut kalian key moment kedua tim ini sampai kita ada di titik udah ini nih final nih, ini nih tim yang layak masuk final, menurut kalian itu di fase mana? Kalau aku sih di perempat final ya. Perempat final itu yang Madrid ketemu Chelsea ya. Oke. Meskipun leg keduanya kan, Madrid kalah ya, cuman ya. Iya, kalau yang lawan PSG kan di per-8 final ya. Per-8 final ya. Kalau aku lihat sih pas di perempat finalnya. Oke. Perempat final. Ya. Itu perempat final lawan Chelsea leg pertama atau leg kedua?
dari leg pertama. Dari leg pertama, optimis sekali Anda. Karena sebenarnya sih aku ngelihat karena dari pada saat in game ya. Jadi main di Stamford Bridge itu di level Eropa nggak semudah itu bisa menang ya. Walaupun kalau misalnya dibilang proses golnya Benzema itu memang peluangnya nggak yang murni-murni amat gitu. Jadi proses golnya Benzema juga yang sundulan itu ya peluang 50-50 juga sebenarnya enggak gitu. Cuman dari segi prosesnya permainan Madrid dari belakang ke depan itu bukan yang hanya orang mungkin yang mengenal Madrid counter attack gitu kan. Tapi berjalan aja gitu permainan semua lini. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Oke. Kalau Liverpool sendiri? Kalau Liverpool memang dari awal. Pada saat sebelum mereka lawan Villarreal itu harapannya kan sebenarnya itu yang bisa menjegal Liverpool itu kan Bayern Munchen. Tapi ternyata disitulah jadi ininya kan yang jadi pembedanya. Padahal kalau misalnya ada Bayern Munchen bisa menang lawan Villarreal itu di situ harusnya kelihatan. Tapi karena Munchen sudah gugur ya udah kayaknya makin lebih cepat gitu kelihatan hilalnya. Iya kan? Iya betul. Kalau Kakak Timi? Kalau aku melihat akhir ya sebenarnya Madrid ada peluang itu ya saat leg pertama lawan City itu yang meskipun mereka kalah 4-3 tapi ternyata mereka cukup bisa memberikan perlawanan gitu. Di situ aku mikir wah ini kalau leg kedua City agak berat nih meskipun ternyata City justru malah di atas angin hanya memang ya itulah tadi 90 menit 2 gol itulah yang menjadi titik keberuntungan dari si Madrid. Tapi dari sejak leg pertama lawan City itu aku udah melihat ini sudah agak menduga ya bahwa kok si Madrid lebih ini ya seperti kayak bukan tim tamu yang pertama, yang kedua permainannya juga bisa sangat mengimbangi City yang main di tuan rumah itu jarang banget mereka kerepotan seperti ini, seperti pertandingan leg pertama kemarin itu semifinal. Jadi aku melihat ini kayaknya arah-arahnya angin-anginnya udah jadi ke Real Madrid di mana selisih 1 gol itu dengan skema sudah tidak ada gol tandang kandang, aku rasa Madrid justru di atas angin. Dari situ aku berpikir sepertinya Madrid akan masuk final. Nah kalau Liverpool ya begitu drawing melawan Villarreal udah jelas lah. Pikiran sebelum leg pertama mulai aja udah ada jadilah Liverpool lah. Jadi ya, ternyata emang benar sih mereka cukup ya itu semifinal yang tanpa perlawanan lah bisa dibilang seperti itu. Jadi ini dua tim ini sebenarnya masuk final bukan semata-mata karena beruntung dan bukan semata-mata karena mental juara, tapi karena memang tim ini sepanjang kompetisi sudah berusaha di atas tim lain gitu ya. Kita sepakat di situ ya. Ya, bukan semata-mata mental dan keberuntungan ya. Bukan semata. Justru malah kalau keberuntungan aku malah kasihan ke Man City di mana ini kayaknya mereka emang kalah karena tidak beruntung. Dikutuk itu Pep Guardiola sama orang Afrika. Dikutuk karena kasus dengan siapa itu Yaya Toure itu ya. Oke, tapi layak sih. Secara overall layak. Aku menganggap ini final ideal lah. Oke. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, Ancelotti sama Klopp. Pertanyaan saya simple. Ancelotti itu sebenarnya pelatih hebat atau enggak? Karena begini, aku mau menjabarkan sesuatu. Dari 16 musim full kompetisi, Ancelotti di Italia, Prancis, Jerman, dan Inggris, Ancelotti itu cuma menang 5 kali, cuman bisa mengangkat trofi 5 kali. Menurut kalian, itu pencapaian yang luar biasa atau sebenarnya di bawah rata-rata? Kalau aku melihat Ancelotti ini bisa mencapai sesuatu kalau timnya memang sudah diisi oleh pemain-pemain yang bagus. Oke, valid point. Oke. Sedangkan kalau aku melihat ya kayak kemarin waktu Everton lah dari dia di Everton di situ
aku melihat apakah nggak tahu apakah memang dari Everton tidak ada proyek untuk membentuk klub tapi pengen membentuk suatu winning team atau pengennya instan gitu, karena aku melihat dengan mereka merekrut Ancelotti kemudian menarik James Rodriguez dan beberapa pemain lain yang saat itu juga merupakan satu pembelian jor-jorannya Everton di musim itu, tapi ternyata hasilnya pun tidak atau hasilnya pun aku nilai di luar ekspektasiku sebagai saat di awal musim euforianya kan wah ini Ancelotti di Everton terusnya bisa nih, tapi ternyata itu belum mampu. Kalau aku melihat itu menjadi salah satu ujian kemampuan dari Ancelotti nih, sebenarnya dia itu bisa nggak sih atau bisa kita nilai sebagai salah satu manajer yang baik atau manajer yang bagus nggak sih di dunia gitu. Aku melihat dari situ, dimana berbeda dengan Klopp. Kalau misalkan kita coba bandingkan dengan Klopp nih dengan kemampuannya di waktu itu di Mainz, kemudian di Dortmund, di mana akhirnya sekarang aku melihat project dia di Liverpool ini juga cukup berhasil, di mana dia dengan pemain manapun asalkan itu sesuai dengan skema yang ingin dia capai, dia bisa membentuk tim ini menjadi tim juara gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita akan membandingkan ya dari sisi apakah Ancelotti pelatih yang bagus dengan beberapa perbandingan dengan pelatih lain, dan yang kalau terdekat karena ini adalah pertandingan final dan manajer di sisi sebelahnya adalah Jurgen Klopp, aku menilai justru malah Ancelotti ini belum masuk sebagai pelatih yang bagus menurutku ya, karena justru banyak sih yang menurutku pribadi pelatih yang masih masuk kategori sebagai pelatih yang lebih bagus lah dari Ancelotti. Kemudian gimana tanggapan kamu tentang Ancelotti 16 musim full di 5 negara tapi cuma bisa bawa 5 gelar domestik. Gelar liga ya, di sini kita hitungnya gelar liga. Sebenarnya kalau pertanyaannya pelatih hebat atau enggak dari raihan prestasinya, mungkin perlu ini lagi ya, hebat itu dalam parameter apa gitu kan. Cuman kalau aku ngelihat Ancelotti itu pelatih hebat dalam konteks pelatih berpengalaman, karena ya Ancelotti itu udah melatih mulai dari tahun 90-an dari di periodenya itu dari segala macam jenis strategi dari perubahan perkembangan sepak bola mungkin udah dilaluin Ancelotti gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan dengan sekarang mungkin nggak terlalu nggak terlalu dapat gitu titik tengahnya, karena ya memang kalau kita mau ngukur sesuatu yang jelas dari kapasitasnya ya memang dari raihan gelarnya kan, tapi kalau misalnya kita lihat dari perjalanan Madrid ini khususnya, aku yakin dari komposisi pemain Madrid sekarang pasti sebenarnya banyak yang nggak menduga sampai final, karena dari nama-nama yang diisi juga murni hanya Benzema aja yang masih bisa diharapkan. Vinicius di awal musim itu malah kayak bapuk banget tuh mainnya Vinicius kan, malah sempat ada keretakan hubungan sama dengan Benzema. Ya betul. Itu cuman kalau dari raihan gelar memang ya mau dibandingkan dengan siapa nih? Kalau misalnya memang dengan nama besar pelatih, mungkin ya Ancelotti di bawahnya. Tapi aku ngelihat hebatnya Ancelotti itu ya dia pelatih berpengalaman dia. Jadi walaupun tadi Kakak Timi bilang Ancelotti itu hanya bisa ngelatih pemain yang diisi nama-nama besar di klub, aku sih kurang setuju ya. Jadi karena akan jadi agak bias kalau misalnya kita mau bandingkan dengan tim lain. Tim lain yang dilatih ya contohlah Mr. Ralf Rangnick kan. Lagi-lagi dibawa namanya. Kurang apa lagi dia kan dengan hingar-bingar maha gurunya dengan nama-nama besar di United gitu. Karena aku lihat justru di Madrid itu diisi pemain yang sudah mencapai di akhirnya, malah di akhir penghujung karirnya gitu kan. Karena di lini belakang juga Eder Militao kan. Ya
praktis hanya David Alaba lah yang masih bisa diusung gitu. Marcelo sudah habis gitu. Carvajal juga kayaknya sudah mau habis juga gitu kan. Di lini tengah Ada pemain Nacho tua. Fernandes kok. Ada Nacho Fernandes. Nacho Fernandes gimana ya? Jadi Ancelotti, aku masih tetap konsisten dengan yang pandanganku terhadap beliau. Dia pelatih bijak, dia pelatih berpengalaman gitu. Cuman kalau hebat dibilang terlalu luas, hebat itu yang seperti apa? Kalau Klopp, apakah dia sudah ada di level di mana kita bisa menyebut dia Jurgen Klopp itu ada di fase ketika Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho dan siapa? Mungkin Rafa Benitez mungkin. Apakah Jurgen Klopp sekarang ada di fase itu? Klopp Atau itu lagi atau belum atau masih kurang gitu? Klopp itu sekarang lagi menikmati ininya ya, karena memang sepak bola modernnya tuh yang atraktif, menghibur gitu kan. Kalau misalnya dibilang di beberapa konferensi persnya, apalagi khususnya yang pas terakhir lawan Spurs kemarin, dia kayaknya anti banget sama Antonio Conte dengan negatif footballnya, sampai dia kayak menyerah gitu. Kok bisa ada tim yang main seperti itu gitu kan? Jadi Jurgen Klopp sekarang malah kalau dibandingkan dengan Rafa Benitez, Sir Alex, Arsene Wenger, malah lebih menghibur yang Jurgen Klopp ini. Karena memang dari perkembangan sepak bola, ini kayaknya momen dari yang sepak bola 2000-an awal dengan yang modern sekarang ini bisa di mix and match kan itu. Jadi nggak hanya terpaku di pemain siapa yang dimiliki, tapi dia udah punya sistem gitu. Jadi sama kayak yang dibilang Kakak Timi tadi, mau siapapun pemainnya, tapi karena sudah punya sistem dia, formasinya kayak gitu-gitu aja, tetap akan jalan strateginya gitu kan. Jadi kalau selevel mungkin malah bisa ada kemungkinan lebih di atasnya gitu. Kalau dari segi kita yang menikmati sepak bola, aku menikmati Liverpool dibandingkan dengan United yang dulu zaman 2007, 2008, 2008, 2009. Yang juara Champions League ya sebenarnya itu murni apa ya, ada Ronaldo, ada Rooney, ada Tevez gitu, lagi on form dan top form semua gitu kan. Nah yang Liverpoolnya Jurgen Klopp ini saya lihat masih beberapa musim ke depan masih bakalan tetap yang seperti sekarang ini. Aku mau menambahkan ini karena kita bahas Ancelotti sama Klopp, ada statement dari Michael Cox atau siapa gitu. Dia ngomong begini. Ancelotti itu kalau dia dipasang, Ancelotti itu bukan pelatih yang bisa membentuk tim dari awal. Ancelotti itu manajer yang, dan ini mungkin relevan dengan statementnya Kakak Timi tadi. Kalau Ancelotti bisa menunjukkan kemampuannya ketika ada pemain-pemain yang hebat. Tapi di sini konteksnya adalah kalau Ancelotti kalau Liverpool pada saat mau menunjuk manajer memilih Ancelotti itu nggak akan bisa membentuk tim seperti yang dimiliki Klopp sekarang gitu. Dan dan fans Liverpool juga nggak akan seantusias sekarang jika Ancelotti ada di posisinya Klopp. Jadi statementnya itu Ancelotti ada di tim yang sudah ada pemainnya, tinggal dia melakukan tweak dan membuat tim itu jadi hebat gitu. Ya, setuju banget. Itu karena kalau misalnya kita lihat di PSG waktu itu ada Ibrahimovic ya kan, pemain yang betul-betul menonjol ketika Ancelotti di PSG adalah ketika PSG membeli Marco Verratti dari Pescara. Nah, itu mungkin salah satu pembelian PSG, pembelian Ancelotti yang berhasil, karena ya Ancelotti kita tahu lah demen sama pemain yang tipikal Andrea Pirlo gitu kan. Ketika Ancelotti kemana, Real Madrid, sekarang ada Benzema juga gitu. Jadi statement ini kalau dari statementnya Kakak Timi tadi mungkin ada benarnya juga, tapi
nggak serta-merta kita bisa mengklaim kalau Ancelotti itu lagi bejo aja gitu ya. Dan menyambung omongannya Midian tadi, ya faktor pengalaman yang bikin Ancelotti masih bisa bertahan di level di tahun ini untuk sekelas manajer yang usianya mungkin sudah berapa 60 berapa tahun dia tuh. Dan ya kita bisa mengambil kesimpulan kalau match final nanti ini adalah pertemuan manajer bijak sama manajer yang mungkin perlu diajar lagi gimana caranya menjadi bijak gitu. Ya, setuju, bisa sih, bisa. Cuman aku cukup tertarik dengan bagaimana cara Jurgen Klopp itu memimpin sebuah tim gitu ya. Dimana indikator yang kulihat adalah 11 pemain yang dipercaya jadi starting line up itu pasti kelihatan banget mereka ngotot. Nggak ada yang kelihatan kayak ya cuman kayak jalan atau kayak apa ya, kayak bermalas-malasan kayak gitu sama sekali nggak kelihatan. Dan apa namanya, seperti tampak kayak apapun yang diucapkan atau diminta untuk oleh si Jurgen Klopp itu pasti akan mereka lakukan gitu, meskipun itu harus membunuh pemain lawan gitu. Aku menangkap gesturnya itu seperti itu. Dan ya memang di sepak bola perlu seperti itu, perlu perlu sebuah sistem yang jalan antara si pelatih dengan si pemain, di mana saat pelatih inginkan A, B, C, D, E, pemainnya juga menjalankan A, B, C, D, E sesuai dengan arahan yang ada. Dan aku melihat bahkan pemain berganti pun, bahkan saat Piala Afrika kemarin pun tanpa adanya Sadio Mane dan Mo Salah pun ya pemain yang lapisnya pun masih tetap bisa perform dan Liverpool tetap bisa di jalur kemenangan. Itu yang aku cukup salut, dan aku cukup menantikan final ini dan berharap akan ada ending yang dramatis, ending yang seru, di mana bisa jadi benar pengalamannya Ancelotti akan menjadi pembeda di pertandingan ini gitu. Seru. Oke. Midian ada tanggapan? Kalau masalah endingnya, aku sih kalau secara pribadi final itu idealnya 90 menit aja. Jadi berarti kamu tim anti extra time ya? iya. Oke. Ya final itu cukup di situ aja 90 menit. Jadi kalau misalnya sampai extra time itu di 2 kali 15 menit itu kita juga akan melihat pemainnya udah turun juga secara stamina gitu kan. Jadi udah terlalu menguras, bahkan sampai penalti pun aku sih kurang kalau misalnya dibilang supaya lebih seru final itu aja udah seru gitu. Jadi nggak perlu sampai babak adu penalti gitu. Jadi aku sih berharapnya ini selesai di 2 kali 45 menit. Oke, karena memang kalau 2 kali tambahan 2 kali 15 itu sudah faktor keberuntungan udah main di situ. Iya. Tapi apakah akan berbeda karena kan di Champions League itu pergantian pemain bisa sampai 5. 5-6 gitu ya. 5-6. 6. Dan mungkin nanti kalaupun misalnya di 3/4 pertandingan dan skor masih imbang, mungkin ini kita bisa melihat hilal siapa yang menang itu mungkin setelah kedua manajer ini melakukan pergantian pemain nih di menit keberapa gitu kan, seberapa efektif mereka menggunakan substitusi gitu. Karena sebenarnya sih kalau ini masih tanggal 18 ya, masih ada sekitar 10 hari lagi final. Memang di rentang waktu ini akan berpengaruh terkait masalah susunan pemain dan strategi pergantian pemain, karena ini juga salah satu poin plus dari seorang Carlo Ancelotti pada saat menghadapi Manchester Man City gitu kan. Dan Jurgen Klopp juga bukan tipikal pelatih yang kayak siapa ya, kayak Simeone Inzaghi itu dia protes masalah pergantian pemain, tapi pemain-pemainnya nggak mau diganti gitu. Jurgen Klopp juga cair juga gitu masalah pergantian pemain. Tapi yang jadi yang menurutku yang bakalan berpengaruh ya, karena ini masih ada 10 hari,
Liverpool masih akan ada sisa pertandingan penting gitu kan. Pada saat match kemarin sebelum lawan Southampton semalam, Muhammad Salah itu sempat cedera. Van Dijk juga lawan Chelsea, lawan final Chelsea ya. FA Final kan. FA Cup ya. Walaupun dibilang cederanya minor, nanti lawan match terakhir Liverpool lawan Wolves ya. Lawan Wolves itu pasti mereka juga, kalau aku sih ngelihatnya mereka pasti akan all out juga ya ininya. Walaupun memang semalam tim lapis kedua itu yang turun semua lawan Southampton. Iya. Jadi masalah pergantian pemain nanti akan lebih menguntungkan Madrid aku lihat, selain dari Ancelotti-nya memang pintar dalam kapan harus memasukkan pemain ini gitu kan. Sedangkan Liverpool terbatas tuh, kalau misalnya ada yang cedera siapa lagi yang mau dimainkan gitu. Bahkan yang pas match lawan Liverpool lawan Villarreal sedikit membingungkan ketika Luis Diaz masuk ketika babak kedua kan, meski di awal-awal babak kedua gitu. Iya. Jadi ya kita kalau dari kita melihat track record pergantian pemainnya di UCL, Ancelotti bisa dibilang lebih efektif dalam hal mengganti pemain dan menyesuaikan dengan taktik yang dipakai sama tim lawan gitu. Jadi kalau misalnya dianalogikan, Ancelotti itu pintar main bola jalan. Iya. Jangan-jangan dia kalau misalnya waktu nganggur kemarin lagi di rumah gitu kan, terus buka SBOB terus sambil ngedut gitu kan, masa enggak ya Mas? Nah, di partai final nanti key players ini mungkin bisa dibilang pertarungan lini tengah ya antara kedua manajer. Ancelotti yang kita tahu, meskipun sebenarnya Ancelotti lebih suka sepanjang karirnya lebih suka dengan formasi diamond, Christmas tree kalau kata orang-orang pandit-pandit luar, ada satu holding di belakang terus ada satu nomor 10 di belakang striker. Tapi di sepanjang yang aku lihat data dari beberapa sumber di website itu Ancelotti sama Klopp itu sebenarnya taktiknya sama 4-3-3 gitu. 4-3-3 dan ini akan menjadi pertarungan di lini tengah, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro dengan Fabinho, Jordan Henderson dan Thiago Alcantara. Menurut kalian ada nggak pemain lain yang bisa menjadi pembeda di pertandingan nanti selain gelandang tengah kedua tim? Selain 6 pemain yang aku sebut tadi. Ya, kalau aku dari Liverpool, Luis Diaz yang berpeluang menjadi pembeda ya, atau menjadi pemain yang mungkin tidak diunggulkan sebelumnya untuk bisa memberikan kontribusi kemenangan Liverpool gitu. Karena aku lihat meskipun dia pemain baru, cuman sudah langsung cukup nyetel di formasi yang dijalankan oleh Klopp. Dan tidak hanya itu, dia juga cukup produktif, dan selain produktif dia juga cukup jeli dalam mencari peluang dan menempatkan diri di kotak penalti lawan. Dan aku yakin kalaupun iya ya nanti ada 1 gol lah dari Luis Diaz ini yang paling tidak untuk memberikan efek kejut ke Real Madrid sehingga Madrid bisa memberikan perlawanan yang lebih. Luis Diaz. Kalau Midian, kalau misalnya aku bisa nebak pasti dia akan menyebut Federico Valverde. Aku sih ngelihat nanti yang bakal jadi mungkin sekitar 30%, 40% yang pengaruh ini tergantung performa masing-masing 2 fullback-nya. Ya. Kalau misalnya Andrew Robertson itu memang musim ini angin-anginan ya. Kadang satu match bagus, satu match lagi melempem gitu. Bagusnya pun nggak yang kayak musim sebelumnya. Trent Alexander-Arnold dibilang kalau di sisi ofensif ya bervariasi untuk supply ke depan, tapi pada saat defensive position tuh ya agak kurang gitu.
Sedangkan di posnya Madrid memang praktis kalau aku lihat memang dari sisi penyerangan murni mengandalkan kombinasi Ferland Mendy dengan Vinicius Junior ya di sisi kiri. Karena kalau di sisi kanan memang disinilah intriknya Ancelotti memainkan peran Federico Valverde kan. Jadi kartu jokernya Ancelotti itu memang di Valverde, tapi aku nggak tahu nih seberapa besar nyalinya Don Carlo pakai strategi yang sama nih, karena penempatan Valverde di lini depan disandingkan dengan Benzema, Vinicius, walaupun memang itu sebenarnya di atas kertas saja ya, nggak tahu nanti di final nanti dia masih mau tetap pakai trik seperti itu apa enggak, karena Jurgen Klopp sih aku ngelihat pasti sudah ngebaca ini Pak Tua pasti mau pakai kayak gini lagi, nggak mau terpancing gitu kan. Jadi menarik juga bakalan ditunggu apakah Ancelotti bakalan langsung memainkan Rodrigo. Karena di beberapa match Madrid walaupun hasilnya kurang berpihak ke Madrid, tapi Rodrigo yang jadi kayak pengganti peran Vinicius kan di depan gitu. Jadi tapi lebih ke performa masing-masing kedua fullback-nya yang bakalan jadi kira-kira nanti jadi pembeda. Oke. Tadi yang terkait Federico Valverde itu ternyata Ancelotti di preskon yang baru-baru ini ngomong kalau yang diandalkan Ancelotti dari Valverde adalah kemampuannya dalam long range shooting. Jadi Ancelotti kemarin di preskonnya ngomong kalau dia pengen di partai final nanti Valverde lebih sering melakukan tendangan jarak jauh. Entah itu maksudnya apa, apakah mungkin memang untuk menggoyahkan lini belakangnya Liverpool atau memanfaatkan bola scrimmage atau gimana, itu masih tanda tanya juga ini statementnya Ancelotti ini, karena saya baru baca tadi. Siapa tahu akan ada Karius kedua ya kan? Karius kedua. Jangan salah, Karius adalah satu-satunya adalah kiper Liverpool yang kiper yang berhasil menahan tendangannya penaltinya Benzema. Cuma Karius yang bisa nahan tendangannya Benzema. Meskipun ya faktor lain ya. Ini ada artikel lain juga nih dari media luar. Jadi terkait key players, katanya Ancelotti kemungkinan besar akan mengemulasi atau mencontoh taktiknya Chelsea nih di final kemarin yang adu penalti terus gagal. Nah, katanya Ancelotti kemungkinan besar akan menurunkan si Andriy Lunin, kiper backupan dari Uruguay yang dibeli dari 2018. Ini kalau beneran kayak gini, aku bisa ngomong, kalau bisa menyebutkan kalau Ancelotti udah kalah kalau misalnya dia pakai taktik kayak gini nih. Karena Ancelotti dari sepanjang yang kita lihat kan pelatih reaktif, dan dia itu kan tipikal pelatih yang membuat kalau misalnya itu bisa dibikin simple, ya udah, kenapa harus ribet gitu. Dan itu kelihatan ketika dia mencoba cara lain pas lawan Barcelona kalah 4-0 kan. Pun halnya ketika lawan Chelsea itu kalah juga tuh. Yang leg kedua itu karena dia mencoba skema baru, ya untung-untungan. Dan kalau misalnya terlalu banyak mikir kayak gini, ya udah, itu Liverpool juara Liga Champions nih. Tapi absurd juga ya, Andriy Lunin. Aku baru tahu ini siapa, kiper mana lagi, astaga, kiper. Tapi Lunin itu pas lawan Cadiz kemarin 1-1 kalau nggak salah ya. Iya, nahan penalti kan? Nahan penalti, tapi ada satu momen juga dia yang dimarah-marahin Toni Kroos yang mau coba build up dari belakang, ternyata dia nggak sanggup dia nerima passingnya. Oh alah. Uniknya lagi si Andriy Lunin ini ternyata sudah save penalti itu 11 kali loh.
Itu Oh bukan iya. penalti, tapi bukan penalti shootout, bukan ada penalti, Hmm. tapi penalti yang dalam 90 menit. Jadi sepanjang karirnya dia udah nahan 11 penalti. Kok kayak Tim Krul ya? Iya. Tapi di sisi lain kan Liverpool juga punya siapa? Calvin Kelleher. Oh, yang Dan dia kiper ada back beberapa apa nih? kali Nah? sih Hmm. pas League Cup kemarin kan juga dia berperan kan itu dalam ini Liverpool kan. Menarik sih sebenarnya kalau akhirnya kedua klub memainkan para kiper lapis keduanya itu ya. Diadu penalti ya. Ya ada penalti betul. Kalau key players di lini tengah, Kroos, Modric, Casemiro versus Fabinho, Jordan Henderson sama Thiago. Menurut kalian itu komparasi yang sama nggak? Mereka ada di level yang di bracket yang sama nggak? Jelas tidak kalau bagiku ya. Jelas Karena tidak ya. Madrid jauh lebih mentereng susunan tiga pemainnya itu. Siapa yang mentereng? Kenapa? Siapa yang mentereng? Tiga pemain Madrid yang dibandingin tadi yang disebut sama Mirwan tadi. Menurutku mereka lebih aura kebintangannya itu lebih terasa dibandingin mungkin Fabinho, Henderson sama Thiago. Kalau aku ya melihat seperti itu. Lebih matang juga secara pengalaman gitu. Oke. Kemudian kalau bermain 90 menit aku memposisikan trio Liverpool di atas. Tapi kalau bermain 120 menit memang kalau dilihat dari segi fisik mungkin bakalan kalah jauh ya dari yang muda ya. Tapi ya kita juga nggak bisa memungkirin lah faktor pengalaman ya. Tapi kalau misalnya dari segi nama, Modric itu kalau misalnya kita mau coba flashback ke belakang ya, mungkin musim ini di awal musim kemarin itu orang banyak nggak nyangka kalau Modric itu masih nyetel di usia yang sekarang gitu kan. Sudah 30 berapa? 35 kah? 34. 35 kayaknya. Jadi ya mungkin ini pick keduanya Modric ya. Jadi kalau dari segi nama aku justru malah lebih milih trionya Liverpool karena faktor Thiago. Thiago itu akhirnya menepis kesan negatif pada saat awal pembeliannya dari Bayern Munchen karena dia cedera. Ya Thiago itu dua yang jadi titik lemahnya kemarin. Sudah nggak terlalu oke lagi sama nggak akan masuk tuh ke gaya permainan Liga Inggris. Tapi ternyata justru dari beberapa ya cuplikan-cuplikan yang biasa kita lihat, sentuhan first touch-nya Thiago itu kayaknya cuma dia tuh yang ada model kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya dilihat dari Fabinho, memang Fabinho kekurangannya dia nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Ya. Kan, tapi justru disitulah aku lihatnya keunggulannya Liverpool itu, Liverpool butuh gelandang box to box yang nggak terlalu dinamis, statis aja di situ kan. Tapi memang yang jadi masalah, Fabinho kemarin sempat agak cedera, nggak tahu nanti nih bisa kembali di final Liga Champions apa enggak. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau 90 menit, aku ngunggulin trionya Liverpool karena kalau 120 menit, disitulah faktor mental dan pengalaman yang bermain gitu. Dan faktor Eduardo Camavinga nanti. Iya. Tapi kalau Thiago tadi, kalau aku bisa mengasih sebutan buat sentuhannya Thiago itu sentuhan La Masia. Tinggal di PR bagi FIFA aja, itu perlu dimasukkan ke skill move tuh sentuhannya. Thiago move ya, Thiago move tuh. Iya. Dan dari sebenarnya kalau misalnya kita melihat tiga pemain tengahnya Madrid sama Liverpool ini juga kelihatan sih gaya bermain kedua tim itu dari tiga pemain ini. Kalau Liverpool cenderung dengan meskipun 4-3-3 juga tapi cenderung dengan umpan-umpan pendek gitu kan. Sementara kalau misalnya kalau Madrid itu Toni Kroos,
Luka Modric itu memang kita kenal dengan kejeliannya mereka melepaskan umpan-umpan yang long range, yang jauh gitu. Dan ini meskipun sama-sama 4-3-3 yang diusung, tapi aku melihat taktik Ancelotti ini lebih ke kita bisa menyebut ini fast counter attack juga mungkin bisa masuk situ. Dan menurut kalian taktiknya Klopp sama Ancelotti ini termasuk yang menghibur nggak sih? Ancelotti aja deh, karena kalau Klopp pasti menghibur. Kalau Ancelotti deh. Kalau aku sih terhibur ya, terutama untuk di pertandingan Liga Champions yang gue saksikan waktu Madrid tanding, dan saat lawan City di mana memang di skor 4-3 itu juga cukup hujan gol di situ. Kemudian lawan Chelsea juga mereka cukup produktif. Aku pikir kalau kita bicara apakah menarik atau tidak strategi yang dipasang atau diusung oleh Ancelotti, aku melihat memang cukup menarik. Bahkan yang membuatku cukup respect adalah ya bahkan mereka sampai mendekati atau sebelum peluit akhir dibunyikan wasit, ya mereka tetap nge-push terus, tekan terus musuhnya, sehingga ya muncul gol-gol krusial di menit terakhir itu. Sehingga aku cukup menikmati sih kalau dari proses yang dilalui Madrid bersama Ancelotti ya terkait dengan strateginya. Dan selain mungkin 4-3-3 yang diusung di awal, aku melihat bisa jadi juga nanti si Ancelotti memasang 4-2-3-1 juga seperti saat leg kedua yang melawan Man City itu. Di situ pun dengan formasi itu akhirnya mereka bisa comeback juga kan, untuk bisa akhirnya lolos ke final. Jadi kalau aku ditanya apakah itu menarik, aku cukup tertarik, terlebih saat posisi mereka tertinggal. Saat posisi mereka tertinggal dan tertekan, itu kelihatan banget ini dari lini tengah sampai depannya itu nge-push ke pemain lawannya itu cukup sporadis gitu, dan aku sangat menikmati itu gitu. Iya. Kalau Midian pasti tanggapannya nggak menghibur, ya. Nggak menghibur tapi nggak ngebosenin juga. Oke. Karena memang seperti di pot yang sebelumnya kita review semifinal. Ya. Madrid itu 88 menit bisa bapok, 2 menit itu bisa kayak menjadi 2 menit itu jadi highlight dari match itu. Gitu. Jadi karena ya sekarang mudah sekali mau lihat ngambil contoh tim yang ngebosenin kan. Mudah juga ngambil contoh tim yang menghibur full 90 menit, tapi Madrid paket lengkapnya gitu. Cuman kita tinggal menunggu aja. Kira-kira memang ini momen menghiburnya apakah di awal pertandingan apa di akhir. Tapi kalau aku lihat sih tipenya kalau Ancelotti itu wait and see gitu. Jadi 45 menit memang coba didikte dulu, nggak terlalu gegabah gitu kan. Nanti kalau memang di setengah jam sisa pertandingan, di situ kayaknya bakalan jadi penentu kombinasi dari pergantian pemain yang akan dilakukan dan strategi yang bakalan dipilih. Karena ini jelas terlihat juga di matchnya lawan City itu orang mungkin bakalan menilai proses golnya Madrid semua dari bola-bola jauh, umpan lambung semua gitu kan. Bola-bola terbang. Ya lu maunya gimana? Udah sisa main gitu kan. Jadi ya Madrid ada di satu momen yang biasa aja gitu, tapi ada di satu momen memang ya menghibur aja. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya ini. Dari tadi kita ngomongin soal pemain Madrid, pemain Liverpool, tapi kita lupa sama Karim Benzema. Karim Benzema sekarang top scorer Champions League, 15 gol, dan sepertinya dia akan jadi pencetak gol Champions, akan menyabet gelar pencetak gol terbanyak musim ini karena yang pesaing terdekatnya Robert Lewandowski sudah out gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah ini tahunnya Benzema? Apakah ini adalah
momen ini tahun menjadi tahun di mana Benzema layak dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dan terbaik Eropa. Terlepas dari hasilnya Madrid Liverpool nanti ya. Kalau kita melihat progresnya Benzema usia 34 tahun, tapi dari berganti pelatih, berganti teman, tandem, konsisten setiap musim gitu. Dan ini apakah kita bisa fair kalau kita menyebut Benzema tahun ini layak menjadi pemain terbaik, terlepas dari hasil final nanti. Balik lagi tergantung kontribusi di final sih sebenarnya. Kalau aku melihat nantinya. Meskipun Benzema sekarang 15 gol. 15 gol ya, meskipun dia 15 gol, tapi kalau memang kita lihat perjalanan dan juga dengan pemain di usianya, ya memang ya aku setuju sih bahwa seharusnya ini sudah bukan eranya kayak kita bicara Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, dan bahkan saat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi itu berjaya pun pemain seperti Lewandowski dan Benzema mengutip di belakangnya, dan posisi sekarang Messi dan Ronaldo sudah meredup di klub barunya masing-masing. Justru malah kemarin sempat juga kan Lewandowski muncul ke permukaan bahwa dia digadang-gadang sebagai pemain yang harusnya menyabet Ballon d'Or gitu. Kemudian sekarang Benzema mulai lagi dibicarakan oleh publik karena di usianya yang sekarang seperti ini sudah tidak muda lagi, tetapi justru malah makin tajam gitu di lini depan Madrid. Dan kalau misalkan kita bicara apakah untuk persekarang ini Benzema sudah bahkan bisa dibilang layak untuk mendapatkan gelar pemain terbaik dunia, kalau aku merasa ya memang iya, dia memang layak meskipun usianya sudah usur, dan meskipun ini juga dibantu dengan meredupnya Messi dan Ronaldo dan bahkan Lewandowski di musim ini yang kiprah klubnya juga tidak sejauh Real Madrid dan Benzema ini. Dan aku merasa dia juga layak sekarang. Kalau kita bicara pemain yang selevel dengan dia, kemudian ya Lewandowski dan Benzema ini dua pemain depan yang memang masih produktif sehingga di usia yang tidak muda lagi, dan selama perjalanan karirnya pun mereka juga cukup subur mencetak gol dan berperan sebagai pemain depan yang juga bukan pemain depan yang bisa dibilang ecek-ecek gitu ya. Aku merasa memang kalau kita bicara di tahun ini dengan rival-rivalnya yang terdekat tadi yang sudah saya sebutkan itu juga tidak terlalu menonjol, ya balik lagi kesimpulanku masih sama, Benzema memang layak di musim ini untuk bisa menyabet gelar Ballon d'Or atau pemain terbaik Eropa minimal, atau pemain terbaik dunia bahkan. Oke. Kalau dari aku sebenarnya terlepas dari hasilnya nanti memang akan masih kontroversi sampai sekarang ya. Jadi penentuan pemain terbaik dunia atau Eropa itu kontribusi dari raihan prestasi tim yang dibelanya masih jadi masih jadi perdebatan, karena seperti yang terpilihnya Jorginho pemain terbaik Eropa tuh karena itu aku bawa sih Italia Euro. Iya, juara Euro Italia sama Champions League, Chelsea gitu. Padahal kalau misalnya dibilang masih banyak pemain lain. Jadi bukan mau menutup mata atas kehebatannya Jorginho, tapi di atasnya itu masih ada pemain lain. Cuman kalau terkait Benzema masih terlepas dari hasilnya nanti entah itu kalah. Dari pemberitaan yang sekarang ini kayak sudah digosok-gosok memang nanti bakalan Benzema yang bakalan terpilih gitu. Karena apa? Peran Benzema itu kontribusinya menentukan dari hasil yang diraih Madrid gitu di pertandingan-pertandingan penting ya. Jadi berbeda dengan kalau aku lihat seperti kan Mane itu sebenarnya diunggulkan juga karena Mane bisa bawa Senegal juara AFCON gitu kan. Iya. Jadi mau coba disandingkan nih seperti momennya Jorginho. Nanti kalau misalnya Mane bisa bawa Liverpool juara champion, Mane nanti akan pemain terbaik Eropa gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kira-kira nanti Benzema bakalan perform di final nanti, aku sih berharapnya kalau misalnya aku sebagai penonton netral itu jangan Benzema lah nanti yang highlight utamanya gitu, supaya lebih pertandingannya itu lebih
lebih merata gitu. Tapi kalau misalnya sebagai fansnya Madrid misalnya, klimaksnya hingar-bingar nama Benzema itu ya nanti di final itu gitu. Jadi entah itu dia hanya mencetak gol di menit-menit akhir penalti 1 gitu kan, selesai itu barang. Dia jadi pemain terbaik Eropa, pemain terbaik dunia gitu. Cuman aku sebagai penonton netral, semoga sih nggak hanya di Benzema aja nanti jadi penentu kemenangan hasil di final nanti. Oke. Apakah keputusan kalau tadi Median ngomong kan udah digosok-gosok nih Benzema bakal jadi pemain terbaik kan. Apakah gosok-gosok berhadiah itu akan berubah seiring dengan Piala Dunia nanti? Atau apapun siapapun yang keluar sebagai juara dunia, Benzema tetap pemain terbaik gitu. Kayaknya kalau dibandingin itu, kayaknya anginnya akan lihat yang ke Piala Dunia deh dibandingin kompetisi ini ya kalau aku melihatnya. Yan? Kalau misalnya mau coba diambil ini Piala Dunia, memang agak sulit ya karena gaya permainan satu pemain pas bermain di negara itu beda feel-nya ya. Jadi apalagi misalnya ketemu sama teman-teman timnasnya cuma berapa hari, kemudian main di level setingkat Piala Dunia, memang bakalan bisa poin plus, bisa poin minus gitu. Tapi nanti karena kebetulan Piala Dunia di akhir tahun, November, Desember, memang masih jadi dilema juga. Penentuan pemain terbaik itu biasanya orang melihat di momen-momen akhir tuh kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu juga yang kuhindarin. Kalaupun misalnya Mane yang pemain terbaik nih misalnya, atau Muhammad Salah gitu, nggak serta-merta karena hasil yang di akhirnya yang lebih dilihat gitu. Benzema sejauh ini sih momen-momen yang kalau misalnya dibilang flopnya kayaknya nggak pernah kedengar kan? Iya. Nggak pernah kedengar. Kalau Muhammad Salah itu biasanya kalau ada flop dia langsung kelihatan tuh, langsung pergantian pemain juga langsung kelihatan gitu. Jadi pasti kalau misalnya ditanya Piala Dunia nanti berpengaruh, pasti berpengaruh sih. Tapi masih tetap Benzema sih kalau aku lihat, karena yang berpotensi sebagai mengganggu Benzema itu Lewandowski awalnya. Cuman karena performa di level klubnya menurun, jadi nama Lewandowski juga lama-lama pudar tuh. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum potnya kita tutup. Prediksi skor final Madrid-Liverpool, kalian mengunggulkan mana nih? Kalau aku Madrid 2-1. Wis. 90 menit. 90 menit ya, nggak ada extra time ya. Oke. Aku beda ya. Jadi harapanku Madrid yang juara. Itu subjektivitasnya. Tapi aku ngelihat dari sudut pandang fans Man United. Sudut pandang dari Stratford End, ya kan? Cuman kalau aku ngelihat dari perjalanan musim ini dan dari gairah bermainnya ya, aku ngelihat Liverpool sih yang jadi juara. Jadi sebenarnya ini memang jadi partai final yang ideal kalau bagiku. Tapi kalau misalnya hasil akhirnya, aku berharapnya Madrid sih. Skornya semoga nggak yang ketat-ketat amat gitu. Tapi biasanya final tuh awal-awal biasanya bermain aman gitu kan. Mau lihat dulu. Tapi kalau kita lihat Madrid City kemarin, awalnya bakalan seperti PSG Madrid. Ancelotti bakalan menunggu tuh, bertahan tuh kan. Tapi ternyata berbeda, hasilnya malah 4-3 yang golnya banjir gol kan. Liverpool juga kayaknya jarang tuh yang bermain
1 gol gitu, minimal 2 gol biasanya kan. Nah, kalau hasil akhir mungkin kayaknya sih bakal Liverpool sih, kalau tetap aku Menjagokan Liverpool Liverpool. sih yang jagokan Liverpool sih. Oke. Kalau aku ya dari sudut pandang Stratford End ya nggak apa-apa Liverpool juara. Nggak apa-apa Liverpool juara, yang penting nggak juara liga gitu. Iya. Tapi kalau dari secara objektif ya meskipun memang Liverpool lebih secara kolektivitas masih lebih bagus dan secara kualitas individu masih lebih bagus dari Real Madrid secara keseluruhan, tapi aku menjagokan Real Madrid di final ini. Semata-mata supaya Carlo Ancelotti bisa pensiun dengan tenang. Nah, seperti yang di awal aku bilang tadi, semoga aja Ancelotti sama pemain Madrid itu tuh sadar final itu cuma 1 match loh, bukan 2 match. Jadi jangan sampai bisa nanti kita balas di Santiago Bernabeu gitu Iya, kan. padahal habis. Jadi memang dari beberapa opini-opini mulai dari perdelapan final ya, yang hasil raihannya Madrid itu yang dibilang sampai final ini ada faktor keberuntungan, mental dan lain-lain. Disinilah pembuktiannya gitu. Sebenarnya faktor yang mana nih? Apakah memang kualitas seorang Ancelotti racikan strateginya memang efektif? Apakah keberuntungannya memang di atas segala-galanya gitu kan? Ataukah faktor mental? Apakah faktor mental gitu? Di sinilah memang yang jadi dilihat itu. Oke. Berarti ini udah tercover 4 poinnya dan kayaknya lelenya Median juga sudah dingin gitu. Oke, sepertinya udah sampai di sini pot kita khusus final road to final. Di finalnya di mana? Paris ya, road to final Paris 2022. Sampai ketemu di pot berikutnya dan semoga Kakak Timi di pot-pot berikutnya bisa hadir lagi gitu. Oh pasti. Oke, I think that's all. Thank you udah join. Thank you Median, Kakak Timi. Thank you. Thank you. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye.